Ibadah Minggu, Hul 1 RRI Sumeneb. Shalom, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mari persiapkan hati kita, mari kita persiapkan diri kita, pikiran kita, untuk kita mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Bahkan kita juga akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita untuk meresponi segala ucapan syukur kita sepanjang 1 minggu ini. Tuhan sudah memberkati kita. Kita mau sama-sama angkat lagu pujian yang mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku
besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari katakan besar setiamu. besar setiamu di sepanjang Hidupku, mari nyatakan ucapan syukurmu. Terima kasih Terima kasih Yesus. Haleluya. buat Kami kebaikan. bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Terima Tuhan. Terima kasih kasih Yesus Tuhan. Yesus. Terima kasih. Kaulah Ya yang Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau yang layak Haleluya. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang Minta dengan kasih Saudara Maxi membawakan kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang terus memelihara kehidupan kami sepanjang minggu telah berlalu. Kami bersyukur dan pada saat ini ada kesempatan bagi kami untuk beribadah Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami sehingga melalui ibadah ini jiwa kami disegarkan, hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini. Hidup mereka diberkati, hidup mereka dipulihkan, hidup mereka diubahkan. Terima kasih kami mau serahkan sepanjang ibadah ini. Bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan itu boleh melawat kehidupan kami. Itu boleh menolong kehidupan kami sehingga kami hidup dan tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau angkat lagu pujian Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus kaulah. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus kaulah. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan, Yesus kaulah. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan, Yesus kaulah. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu, kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kepada hambanya saya serahkan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur dalam segala sesuatunya yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Apa yang ada di tangan kami, apa yang ada di dalam hidup kami, itu yang membuat kehidupan kami tersadar bahwa Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tuhan yang selalu mempercayakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami selalu meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami bisa sampai hari ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau Tuhan yang memampukan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang selalu membuat kami tersadar bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya pengharapan hidup kami. Engkau adalah sandaran kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau mengerti Tuhan apa yang sedang kami alami. Kami datang dengan berserah diri ke dalam hadirat-Mu Tuhan.
Ampuni kami Tuhan, jika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, jika kami jauh dari Engkau. Ampuni. Kami ingin Tuhan, di hari-hari kehidupan kami belajar untuk berserah kepadamu. Apa yang menjadi bagian hidup kami kerjakan. Dan kami percaya segala sesuatu yang kami perjuangkan, segala sesuatu yang kami usahakan, dan kami alaskan di dalam nama-Mu, Engkau Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau selalu menyediakan yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menyediakan yang terbaik buat kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kami sadar kami harus mengucapkan syukur dalam segala sesuatunya. Apapun yang menjadi kondisi kehidupan kami tahu itu adalah bagian dari proses kehidupan kami. Untuk kehidupan kami mengenal bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat mengenal bagaimana tangan Tuhan, karya-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menerima benih ilahi-Mu. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu mengatakan, iman kami semakin timbul karena kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau Tuhan yang termulia, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ketika kita lelah. Di hari-hari ini kita dapat melihat ada banyak hal. Dan kebenaran firman Tuhan juga mengingatkan kehidupan kita. Semakin hari, semakin bertambah kehidupan ini. Keadaan apa yang sedang kita alami di dalam dunia ini. Dikatakan hari-hari semakin jahat. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, bahwa kita harus semakin hari bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi semakin hari kehidupan kita harus berserah dan mengandalkan Tuhan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Mari kita membaca bersama-sama Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, saudara, bahwa apapun yang menjadi kelelahan dalam kehidupan kita ini, apapun yang menjadi kondisi kehidupan kita, kita diingatkan bersama-sama bahwa kalau kita bisa sampai titik ini, itu semua karena Tuhan. Baik kondisi sedang tidak buruk atau kondisi kita sedang buruk. Tetapi kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Kita disadarkan hari ini, saudara, bahwa Tuhan selalu membuka tangannya.
Tuhan selalu membuka hadirat-Nya untuk kehidupan kita, supaya kita datang kepadanya. Ada sebuah kepastian yang Tuhan sampaikan, dikatakan marilah kepadaku. Ada kalimat yaitu dikatakan marilah kepadaku. Ada sebuah ajakan, ada sebuah kepastian. Saat kita datang kepada Tuhan, kita akan menerima kelegaan yang datang daripadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalimat marilah kepadaku berarti ada sebuah ajakan, ada sebuah undangan, ada sebuah kepastian yang datang daripada Tuhan. Saya tidak mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi satu hal pada hari ini, kita diberikan sebuah kepastian. Saat kita bersandar kepada Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, seberat apapun, seletih apapun, Tuhan sanggup memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatas. Kalau kita percaya Tuhan yang tidak pernah terbatas, maha karyanya yang luar biasa buat kehidupan kita. Kalau kita percaya tentang hal itu, maka kita juga akan menikmati kelegaan yang datang daripada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil, maka dengan proses kehidupan ini, dengan situasi yang sedang terjadi, kita akan tahu bagaimana kita menikmati kelegaan yang datang daripada Tuhan. Saudara, kita diingatkan bersama-sama pada hari ini supaya kehidupan kita tetap kuat, supaya kehidupan kita tetap bertahan. Ada tiga hal yang saya ingin sampaikan, saudara. Apa saja yang dapat membuat menjadi lelah? Yang pertama yaitu lelah secara fisik. Lelah secara fisik karena kita terlalu banyak aktivitas, karena kita terlalu banyak jadwal, karena kita kurang istirahat, karena kita juga kurang mengatur pola dalam hidup sehat, dalam makan, minum, dan aktivitas olahraga kita. Lelah secara fisik. Ada hal yang berikutnya yaitu lelah secara mental. Itu yang lebih berbahaya daripada lelah secara fisik. Mengapa kita mengalami lelah secara mental? Karena terlalu banyak tuntutan. Karena terlalu banyak masalah yang sedang terjadi. Kalau mental kita menjadi rusak karena tuntutan dan masalah, dikatakan lelah secara mental ini lebih berbahaya daripada lelah secara fisik. Mari satu kunci dalam kehidupan kita supaya kita tidak mengalami lelah secara mental. Mari kita miliki pikiran-pikiran yang positif. Mari kita mempunyai pikiran yang baik, pikiran yang benar. Jangan terlalu khawatir dalam segala sesuatu apa yang menjadi kondisi kehidupan kita. Atur segala sesuatunya, waktu-waktu kita dengan baik, supaya kita tetap memiliki mental yang sehat, mental yang tidak mengalami kelelahan. Lalu yang ketiga, lelah secara rohani. Dalam doa-doa kita yang kita panjatkan di hadapan Tuhan,
Ada doa yang terjawab, tetapi ada doa juga yang tidak terjawab. Dalam doa-doa yang tidak terjawab, itu yang membuat kehidupan kita merasakan bahwa lelah secara rohani. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa titik lelah atau titik jenuh itu akan pasti terjadi. Tetapi saat kita bisa melewati titik jenuh itu atau titik kelelahan itu, kita akan menemukan kekuatan yang baru. Kita akan menemukan bagaimana tangan Tuhan itu dahsyat buat kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita bukan semakin hari semakin melemah, tetapi dengan problem yang sedang terjadi, kelelahan yang sedang terjadi, titik jenuh yang sedang terjadi, tetapi saat itu sudah kita lewati dengan baik, dengan benar, dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak benar, maka kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan memelihara kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memberi kelegaan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Saudara, dan mungkin Bapak Saudara sudah mengalami yang namanya titik jenuh dalam segala sesuatu. Titik kelelahan dalam segala sesuatu. Dan kalau kita mengalami hal tersebut, kita perlu mengatasi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak benar. Sebab kalau kita memilih dengan cara yang tidak benar di titik jenuh atau titik kelelahan kita, maka kehidupan kita bukan hari semakin baik, tetapi kehidupan kita pasti akan semakin terpuruk. Pasti Saudara, kita tidak menginginkan hal keterpurukan itu terjadi dalam kehidupan kita. Keterpurukan dalam segala sesuatunya. Pasti yang kita inginkan adalah kebaikan, kemajuan, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Mari Saudara, ada dua hal yang kita akan pelajari pada hari ini. Di tengah-tengah kita menghadapi atau mengatasi kelelahan, mengatasi titik jenuh, mengatasi hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita meletakkan kekuatan dalam Tuhan. Kita bukan meletakkan kekuatan kita kepada manusia. Kita bukan meletakkan pengharapan kita kepada manusia. Tetapi kita meletakkan segala sesuatunya, kekuatan kita kepada Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan yang mari kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-84. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-84. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Firman Tuhan berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang mempunyai hasrat untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ziarah kita bukan kepada hal-hal yang sudah mati. Ziarah kita bukan kepada manusia yang sudah mengalami kematian. Ziarah kita adalah datang kepada hadirat Tuhan. Kita datang kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Kita tidak bisa mendewakan manusia atau menganggap manusia itu adalah satu-satunya. Yang kita harus andalkan adalah Tuhan satu-satunya.
Saudara, firman Tuhan telah mengatakan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Karena manusia suatu hari akan mengecewakan. Ada titik-titik di mana saat manusia mengalami kelelahan dan kejenuhan, ada kekecewaan yang akan sedang terjadi. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Artinya apa? Kehidupan kita diajak oleh Tuhan untuk kita melekat sungguh-sungguh kepada Dia. Kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan sendiri, saudara, kita tidak mampu. Kita perlu Tuhan. Kita perlu bersandar kepada Tuhan. Kita perlu memanggil nama Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 84 ini, saudara, ada kalimat Sion. Sion adalah bukit atau dataran yang tinggi. Kalau secara logika berarti orang harus mencapai di Sion, harus bertemu dengan Tuhan, menghadap Tuhan di Sion. Berarti harus ada upaya untuk naik, berjalan ke sana. Ada sebuah perjalanan, saudara, yang saya sudah alami. Ya, wisata di Indonesia ini, yaitu Kawah Ijen. Kita harus mendaki atau kita harus berjalan menaiki kurang lebih sekitar 4 kilo. Dan start tersebut waktu itu saya memulai dari jam 12:30 dini hari. Dengan harapan perjalanan yang harus saya lalui bersama-sama dengan wisatawan yang lain. Saya harus menyampai di sana untuk menyaksikan satu pemandangan yang indah yang Tuhan ciptakan. Di puncak itu, saat saya melewati perjalanan 1 kilo, saya serasa sudah tidak mampu. Selain suasananya yang dingin, suhunya yang sangat-sangat luar biasa dingin. Walaupun kita sudah mengenakan pakaian yang sudah dianjurkan, tetapi masih tetap terasa. Dan harus melewati perjalanan yang naik, karena kita harus sampai di puncak Kawah Ijen. Bukan hal yang mudah. Begitu juga firman Tuhan mengatakan kita harus menghadap Tuhan di Sion. Harus ada perjalanan. Kita harus naik, kita harus mau. Pasti ada capek dan lelah saat kita berjalan, naik. Tetapi ada kekuatan yang Tuhan ingin sampaikan. Saat kita menghadap Tuhan, kita akan menemukan berkat-berkat yang luar biasa buat kehidupan kita. Berbicara berkat bukan tentang finansial saja. Berkat segala sesuatunya yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami kelelahan, kejenuhan, saat kita mendapatkan kekuatan, itu adalah berkat dari Tuhan. Saat kita bisa tenang, itu adalah berkat yang datang daripada Tuhan. Jadi mari saudara, untuk kita mengatasi yang namanya kelelahan atau titik jenuh tersebut, mari kita letakkan kekuatan kita dalam Tuhan. Lebih dan lebih lagi kita datang kepada Tuhan. Jangan semakin jauh daripada Tuhan. Kita perlu sadar seberapa kuat sih kehidupan kita. Ingat, kita adalah manusia yang ada batasnya. Seberapa kuat kita bekerja keras. Seberapa kuat kita punya teman yang banyak. Tapi perlu kita ingat, semua itu ada batasnya. Seberapa kuat, hebat keluarga kita. Perlu kita ingat, kita adalah manusia yang terbatas. Tapi puji Tuhan,
Berkat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa saat kita percaya bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil, mari kita menikmati kelegaan yang datang daripada Tuhan. Lalu yang kedua, menyediakan waktu beristirahat sejenak. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, mari kita baca di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ada sebuah hal mungkin pertanyaan saat kita membaca firman Tuhan ini. Apakah Tuhan harus memiliki istirahat? Kenapa tertulis dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua? Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Tuhan telah menciptakan seisi langit dan bumi ini. Di hari yang ketujuh, apakah perlu Tuhan sebagai Tuhan itu harus istirahat? Oh, kita yang perlu tahu, dan kita sudah tahu bahwa bagi Tuhan tidak mustahil. Tetapi mengapa tertulis ayat seperti ini? Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua. Firman Tuhan yang telah tertulis ini memberikan teladan bagi kehidupan kita. Supaya kita mengingat bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita perlu yang namanya istirahat. Istirahat yang cukup, rehat yang cukup. Dan di dalam hari yang ketujuh, di dalam ayat yang Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ketiga dituliskan menguduskan hari Sabat. Berarti saat hari ketujuh kita harus benar-benar istirahat. Kita menikmati istirahat kita. Kita menikmati rehat kita dari segala aktivitas hidup kita. Dan di dalam hal itu pun kita mempersiapkan untuk yang terbaik datang kepada Tuhan. Istirahat itu sangat penting dalam segala sesuatunya. Mata kita tidak bisa selalu on 24 jam. Di dalam aturan yang sehat kita harus bisa melewati istirahat itu kurang lebih 8 jam. 16 jam kita beraktivitas, 8 jam kita beristirahat. Di dalam 16 jam itu bagaimana kehidupan kita mengatur segala sesuatunya dengan baik. Sehingga kita memiliki istirahat yang baik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dikatakan hari ketujuh Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya yang dibuatnya itu. Tuhan memberikan perintah ini supaya kita diingatkan bahwa kita sebagai manusia, kita punya batas. Kita perlu istirahat, kita perlu mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Menjadi pengingat bagi kita semua. Ketika kita lelah, kita harus mengambil langkah yang baik, cara yang baik, cara yang benar. Jangan sampai kita terjerumus di dalam titik kelelahan. Kita mengambil cara yang salah atau sikap yang salah. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita usahakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami
Kami tahu Tuhan ada banyak hal-hal yang terjadi dalam media sosial, berita demi berita. Apa yang ada di hadapan kami, terkadang kami tidak mampu Tuhan. Terkadang kami mengalami kekhawatiran, kebimbangan, kegoncangan. Tetapi biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan bersama-sama Tuhan. Di dalam titik kelelahan, kami diingatkan bersama-sama kami harus datang kepada Tuhan. Kami harus melewati dengan cara yang baik, cara yang benar. Sebab kami tidak ingin terpuruk. Kami sangat mengucapkan syukur pada hari ini kami diingatkan bersama-sama untuk kami mau mengejar hadirat Tuhan. Kami harus mau datang dalam hadirat Tuhan. Engkau sendiri telah memberikan teladan buat kehidupan kami. Kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Engkau memberikan teladan bagi kehidupan kami. Kami adalah ciptaan-Mu. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Biarlah dengan rasa keyakinan penuh, kepercayaan yang penuh, dan kami dapat melewati, dan kami sudah melewati segala sesuatunya bersama Tuhan. Sehingga dengan pengalaman pribadi kehidupan kami bersama Tuhan, kehidupan kami semakin kuat. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kehidupan kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dan kesalahan hidup kami. Kami ingin Tuhan pemulihan itu terjadi. Kami ingin hal-hal yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik. Teramat baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh sangat baik buat kehidupan kami Tuhan. Sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Dan Kau juga Tuhan yang memberkati para pendengar hari ini. Dengan berkat yang datang daripada-Mu, terjadi dan tergenapi dalam kehidupan para pendengar. Kesehatan Kau tambah-tambahkan, sukacita, damai sejahtera. Dan Kau Tuhan yang selalu menyinari dengan wajah-Mu Tuhan. Para pendengar yang selalu mencari wajah Tuhan. Dan Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Engkau juga Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Pribadi lepas pribadi. Yang hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Tetaplah percaya. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Sehebat apapun goncangan yang sedang terjadi dalam dunia ini, tetaplah kita berjalan bersama Tuhan. Hanya Tuhan, sumber pengharapan yang pasti. Dan tidak akan pernah tergoyahkan. Firman Tuhan mengatakan, sekali lagi aku akan goncangkan keadaan di bumi ini. Sebab kita akan masuk pada kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu sorga. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Luangkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tetaplah percaya, berkat segala sesuatu hanya datang
dan berasal dari Tuhan. Ya Yesus. Segala kebutuhan pasti Tuhan cukupkan. Segala kebutuhan pasti Tuhan cukupkan. Sehebat apapun goncangan dalam bumi ini, dalam dunia ini, tetaplah percaya. Kebutuhan hanya Tuhan yang sanggup mencukupkan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Tuhan sanggup membukakan jalan bagi kehidupan kita semua. Tuhan sanggup membukakan jalan keluar bagi kehidupan kita semua. Dan Tuhan yang selalu membukakan tingkap-tingkap langit bagi kehidupan kita hari demi hari. Tetaplah percaya, perjalanan hidup kita ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia. Dari pimpinan sampai seluruh karyawan-karyawati. Tuhan, Engkau yang memberkati dengan kejayaan, dengan kesehatan, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan juga yang ada di kota Sumeneb ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu alaskan segala doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berotoritas atas hidup kami. Haleluya, amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia House of Faith mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumeneb.